Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas pada minggu ke-11 ini kita coba mengolah data dengan software SPSS ya. Nah, sampai minggu ke-10 kita mengolah data secara manual. Baik itu mengolah data untuk mendapatkan ANOVA maupun untuk mengolah data mendapatkan uji lanjut ya, baik itu BNT, BNJ dan DNMRT serta DANET. Nah, sekarang ini kita coba pengolahan data itu menggunakan software SPSS. Nah, ini dia ada sebuah data ya. Ini suatu penelitian yang dilaksanakan di kebun percobaan menggunakan rancangan lingkungan acak lengkap dengan perlakuan 5 taraf hormon tumbuh terhadap diameter batang bibit karet umur 1 bulan. Nah, kita sudah biasa mengolah data ini, ya, mengolah data RAL ya secara manual. Dan berikut juga kita sudah biasa mengolah data itu untuk mendapatkan hasil uji lanjutnya. Nah, bagaimana kalau kita mengolah data ini secara otomasi, dengan menggunakan software SPSS. Nah, tujuannya adalah agar pekerjaannya lebih cepat dan lebih akurat. Namun demikian, tetap juga diperlukan ya pemahaman dari mahasiswa untuk mengetahui bagaimana cara membaca outputnya nanti. Baiklah, kita menggunakan data ini ya, itu hasil pengamatan pengaruh sentrasi hormon terhadap diameter batang bibit karet umur 1 bulan. Nah, bagaimana cara kita mengolah data ini? Mengolah data ini dengan software SPSS. Baik. Langkah pertama adalah kita harus ya membuka software SPSS seperti ini. Ya, ini dia. Ini dia software SPSS-nya, kita klik. Nah. Tunggu. Ya, ini dia sudah masuk. Oke, ini kita cancel saja. Ya, ini. Lihat, kita cancel saja. Nah, langkah pertama adalah kita men-setting variabelnya. Sini ya, ada data view. Ini kita variabel view. Baik. Ya. Dari data ini kita lihat ya, itu peubahnya adalah atau parameternya adalah diameter batang bibit karet. Sedangkan perlakuannya adalah hormon tumbuh. Nah, yang pertama adalah kita buat di sini adalah perlakuannya ya. Perlakuannya yaitu hormon tumbuh. Nah, kita klik saja H. Boleh hormon juga boleh. Nah, pas seperti ini, lalu kita klik saja. Nah, dia otomatis keluar seperti itu ya. Artinya data ini nanti dengan numerik. Data itu dengan numerik, hormon itu. Jumlah data itu maksimal 8, angkanya maksimal 8, desimalnya 2. Nah, mau 1 desimal boleh ini. 1. Nggak pakai desimal juga boleh. Mau 2 desimal juga boleh. Ini kita buat tidak pakai desimal misalnya gitu ya. Nah, labelnya di sini adalah perlakuan hormon tumbuh. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di value ya. Di value ini bagaimana kita menjelaskan apa itu hormon tumbuh? Hormon tumbuh kita adalah P0, P1, P2, P3, P4, P5. Ya. Nah, dalam software ini dia tidak mengenal P0 atau P1, tidak. Dia angka semua. Jadi, kita setting dia di value di sini, di value. Klik sini value, maka dia mulai dari angka 1 ya. 1 sebagai P0. Ya. Begitu. Lalu kita add. Nah, itu 1 sebagai P0. 2 sebagai P1. Kita add lagi. 3 sebagai P2. Kita add lagi. 4 sebagai P3. Kita add lagi. Dan 5 sebagai P4. Kita
kita add lagi. Nah, udah selesai. Semuanya kita udah selesai. Lalu kita oke-kan. Nah, kemudian tidak ada angka hilang, ya. Dia rata kiri. Nah, lalu measure-nya kita buat scale. Oke. Nah, yang kedua adalah parameternya atau rubahnya. Itu dia itu diameter batang. Nah, kita singkat aja. Ya, boleh diameter batang begini, tapi dia tidak bisa diberikan spasi ya. Dia diberikan underscore kalau mau dibuat lengkap. Atau kita singkat saja diba. Ya, diba, diameter batang. Nah, dia numerik, lalu dia 2 desimal. Nah, di sini baru kita buat yang lengkap. Dia meter batang dalam sentimeter. Nah, seperti itu. Value-nya tidak ada, kosong. Lalu sini scale. Cukup seperti itu. Ya. Nah, ini adalah 2 template tempat kita mengolah datanya nanti. Nah, dalam penyusunan skripsi adik-adik sekalian, bisa jadi parameter itu banyak. Diameter batang, tinggi tanaman, berat kering, nisbah tujuh akar, dan sebagainya. Kita buat aja di sini. Nah, untuk yang pertama ini kita contohkan satu dulu parameternya. Nah, sudah selesai di sini, kita masuk ke data frame. Ya, nah, di sini dia. Nah, hormon tadi, ya, dia kan 3 ulangan. Satu sebagai P0, maka ini satu. Kenapa 3 kali? Dia ulangannya 3. Ini P1, P1, P1. Ulangannya 3. Ini P2, ya. P2 kan diwakili 3. P3 diwakili oleh 4. Dan P4 diwakili oleh 5. Kenapa dia 3 kali? Karena dia 3 ulangan. Nah, seperti itu. Lalu baru kita entrikan datanya. Ya. Ya. Perlakuan P0 ulangan 1 adalah 0,25. Nah, di sini dia titik. Nah, seperti itu. Titik dia. Ulangan 2-nya adalah 0,28. Ulangan 3-nya 0,2. Untuk P1 ulangan 2, ulangan 1 adalah 0,3. Berikutnya adalah 0,27. Berikutnya adalah 0,35. Perlakuan ke P2 pada ulangan 1 adalah 0,41. 0,43. Ya. Dan 0,45. Perlakuan P3 diwakili angka 4 adalah 0,51, 0,56, dan 0,59. Pada perlakuan P5 P4 diwakili oleh kode 5 adalah 0,71 ulangan 1, 0,65 ulangan 2, dan pada ulangan 3-nya adalah 0,67. Kita mengentry data. Nah, dalam entry data ini adik-adik, usahakan dipantau sekali lagi ya. Dilihat ya agak 2 kali atau 3 kali. Gunanya agar tidak ada kesalahan dalam entry data. Ya. Gunanya agar tidak terjadi kesalahan dalam entry data. Nah, kalau ini udah selesai, udah kita yakini datanya benar, maka langkah berikutnya dalam pengolahan data RAL adalah klik analyze. Ya, analyze. Lalu kita ambil di compare mean dan one way ANOVA. Oke. Analyze, compare means, dan one way ANOVA. Kita klik one way ANOVA ini. Nah, kita lihat sini. Muncul kotak dialog one way ANOVA. Nah, parameter, itu diameter batang, kita letakkan pada dependent list. Ya. Oke, Bapak ulangi. Ya, diameter batang, kita kasih kode kuning. Ya. Kita letakkan pada dependent list. Nah, udah pindah dia. Dengan perlakuan hormon, kita letakkan pada faktor. Nah, sudah selesai dia kan. Nah, berikutnya kita pilih uji lanjut ya. Uji lanjut itu post hoc.
Post hoc ini adalah uji lanjut. Nah, uji lanjutnya apa saja? Kita pilih LSD. Ya. Nah, setelah selesai, ini LSD sama dengan BNT ya. Dan selesai, kita continue. Oke. Nah, ini dia. Udah muncul ANOVA-nya kan? Singkat kan? Tidak perlu kita ngitung-ngitung JK ya. Jumlah kuadrat total, faktor koreksi, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat error, ya. Dan kita tidak perlu, kita udah dapat di sini. Ya, udah dapat. ANOVA-nya ini. Nah, di sini between group ini sama dengan perlakuan. Ya, between group ini sama dengan perlakuan. Within group ini sama dengan error. Dan ini adalah total. Sum of square itu sama dengan jumlah kuadrat total. Sum of square sama dengan jumlah kuadrat total. Degree of freedom sama dengan DB. Mean square sama dengan kuadrat tengah. Dan F itu. Nah, dia tidak pakai tabel F ya. Dia pakai signifikansi. Ya, dia pakai signifikansi. Jika signifikansi kurang dari 0,05, sini dia. Ya. Jika signifikansi kurang daripada 0,05, maka perlakuan dinyatakan berpengaruh nyata. Ya, kita tidak lagi pakai ini, pakai NSNS, pakai bintang. Dia sini langsung. Ya. Jadi kita lihat saja, bila signifikansinya kurang daripada 0,05, maka perlakuan dinyatakan berpengaruh nyata. Begitu pula apabila signifikansinya di atas 0,05, maka perlakuan dinyatakan berpengaruh tidak nyata. Ya, sini tadi. Nah, ini Bapak copy, Bapak pindahkan di Word ini ya. Ini dia, pindahkan sini. Jadi singkat kan? Kita membuat ANOVA udah jadi. Nah, kalau mau di bahasa Indonesia kan boleh. Sini between group ini sama dengan perlakuan. Within group ini sama dengan error dan ini total. Sini sama dengan jumlah kuadrat. Sini sama dengan DB. Ini sama dengan KT dan ini sama dengan F hitung. Katakanlah demikian. Nah, seperti itu dia kalau di bahasa Indonesia kan. Ya, ini sudah ada keterangannya. Nah, lalu bagaimana uji lanjutnya? Kita lihat sini. Nah, ini adalah uji lanjut untuk LSD atau BNT. Nah, untuk BNT ini harus kita buat secara manual ya untuk berikutnya untuk penyusunan datanya ya. Nah, di sini kita bisa melihat secara umum hanya P0 dengan P1 yang tidak signifikan. Coba lihat. Hanya P0 dengan P1 yang tidak signifikan. Yang lainnya signifikan. Ya. Hanya P0 dengan P1 yang tidak signifikan. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya, kita pindahkan. Ya. Maka kita susun tabel seperti ini, sudah biasa kan? Ya, ini nomor, ini kode. Nah, kalau kodenya kalau di output dia urutan ya dari perlakuan ya. Tidak dari besar ke kecil atau tidak dari kecil ke besar, dia adalah urutan perlakuan P0, P1, P2, P3, P4. Nah, di situ. Nah, di sini terlihat bahwasanya ini rata nilai kita dapat dari sini ya. Dari sini juga secara manualnya dari sini. Ya. Nah, keluar di sini dia. Maka kita buat langsung notasinya. Di sini ya terlihat bahwasanya hanya P0 dengan P1 yang tidak berbeda. Yang lainnya berbeda semua. Maka notasinya adalah A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Nah, cara membacanya sama dengan yang kemarin ya. Terlihat bahwasanya di sini perlakuan P4 memberikan nilai diameter batang bibit karet terbesar yaitu 0,68 cm dan berbeda nyata dengan perlakuan dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya ya. P4 berbeda semua. Perlakuan P0 memberikan nilai diameter batang bibit karet terkecil dan berbeda tidak nyata dengan perlakuan P1 dan berbeda nyata dengan perlakuan P2, P3 dan P4.
Jadi P0 itu dia tidak berbeda dengan P1. Tapi dia berbeda dengan P2, P3, dan P4. Sedangkan P4 berbeda dengan semua perlakuan. Lalu kita buat di sini selisih peningkatan nilai diameter batang bibit karet dari perlakuan kontrol ke perlakuan P4 sebesar 183,33%. Ini sudah adik-adik sudah biasa ya membuat seperti ini. Nah, ini adalah kita menggunakan SPSS untuk mendapatkan ANOVA dan mendapatkan uji BNT atau LSD. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat uji BNJ? Ya, kita ulangi langkah tadi. Ya, kita ulangi langkah tadi. Kita boleh langsung sebenarnya, tapi kita ulangi dari awal saja ya, biar lebih dipahami. Analyze, compare min, one way ANOVA. Ini kita reset dulu. Ya, perlakuan diameter batang pada dependent list, perlakuan pada faktor. Lalu kita buat post hoc. Nah, kita isikan 2K ya. Jadi BNJ itu dengan 2K. Nah, lalu continue. Oke. Nah, kita dapat di sini. Ini dia. Nah, kalau di sini dia sudah terekap. Ya, terekap. Ini di copy. Lalu kita letakkan di sini. Nah, BNJ. Nah, ini mudah sekali membacanya nih. Ini kan dari program. Mudah sekali. Bagaimana? Ini kolom ini ada kolom A. Ini adalah kolom B. Ini adalah kolom C. Dan ini adalah kolom D. Jadi ada 4 notasi itu. A, B, C, D. Nah, di sini P0 dengan P1 ini sama-sama di kolom A. Artinya dia notasinya A, A. A, A, P2-nya B, P3-nya C, dan P4-nya D. Nah, ini dia. Ya. P0 dengan P1 ini di kolom yang sama, yaitu A dan A. Ya, lalu P2 itu di kolom kedua itu B, berarti P3 itu di kolom ketiga itu C, dan P4 di kolom keempat itu D. Nah, jadi notasinya adalah A, B, C, D. Nah, simpel kan? Nah, cara membacanya sama, ya, sama dengan yang tadi. Nah, lalu bagaimana dengan kalau kita membuat uji Duncan? Ya, kita mulai saja lagi. Pertama ini, oke, kita ulangi lagi. Analyze, compare min, one way ANOVA. Ini kita reset dulu. Balik kita di sini, diameter batang kita taruhkan dependent list, perlakuan ini pada faktor, nah, pada post hoc, nah kita isi Duncan. Lalu continue, dan OK. Nah, ini adalah uji Duncan. Kita kopikan, kita letakkan di sini. Nah, terlihat bahwasanya untuk uji Duncan ini juga 4 kolom notasinya. A, B, C, dan D. Di mana P0 dan P1 pada kolom yang sama, yaitu A dan A. Ini dia notasinya. A, B, C, D. Jadi kita tinggal copy saja. Kita ikuti. P0, P1, P2, P3, P4. A, B, C, D. Cara membacanya sama. Ya. Nah, itulah secara ringkas kalau kita menggunakan software SPSS. Nah, bagaimana adik-adik atau yang lainnya cukup paham? Baik, ini akan kita bagikan secara rekaman dan mudah-mudahan kelas dapat melihatnya. Namun demikian, kita tetap akan berdiskusi cara membaca output ini. Ya, nah mudah-mudahan rekaman video ini dapat menambah khasanah adik-adik sekalian untuk melakukan pengolahan data RAL, rancangan acak lengkap, dengan uji lanjut BNT, BNJ, dan MRT. Oh ya, satu lagi. Bagaimana kalau kita uji DANET? Sama saja, ya, sama saja. Kita lihat di sini.
Satu lagi ya, kita lihat uji DANET. Nah, DANET, kita lakukan pengolahan data, analyze, compare mean, one way ANOVA. Kita reset aja dulu. Balik sini, diameter batang pada dependen, perlakuan hormon pada faktor, post hoc. Kita cari DANET ya, kita klik DANET. Nah, continue. Nah, oke. Kita lihat di sini DANET. Nah, bagaimana P4 ya merupakan perlakuan terbaik ya, dan dia akan berbeda dengan perlakuan lainnya. Ya, terlihat di sini ya. P4 ya merupakan perlakuan terbaik dan dia berbeda dengan perlakuan lainnya. Kita copy di sini ya. Kita letakkan di sini ya. Misalnya ini uji DANET. Sini outputnya. Ya. Auto fit to window. Oke. Nah, mudah sekali kita membacanya. Ya. Bahwasanya P4 merupakan perlakuan terbaik dan berbeda dengan perlakuan lainnya. Ya. Sini kita bisa tulis perlakuan hormon 25% atau P4 ya, 25%. P4 merupakan perlakuan terbaik ya, perlakuan terbaik dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Ya, seperti itu. Itu saja kesimpulannya. Ya, mudah sekali kalau kita ingin buat uji DANET. Nah, itulah adik-adik sekalian, bagaimana software SPSS membantu kita dalam pengolahan data. Semoga video ini menambah hasanah untuk pemahaman adik-adik dalam pengolahan data dengan SPSS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.